Bapak Ibu Guru, lanjutan tutorial sebelumnya berkaitan dengan pemanfaatan Google Form untuk supervisi. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika responden, dalam hal ini Bapak dan Ibu Guru kita, sudah mengisi format supervisi yang kita bagikan melalui WA Group sekolah. Sebelumnya saya perlu menjelaskan bahwa format supervisi ini dikirim sekali saja, tidak perlu dikirimkan berulang-ulang. Dan setelah dikerjakan itu biasanya di-save otomatis. Bapak Ibu Kepala Sekolah tentunya bertanya-tanya bagaimana cara save-nya. Sebenarnya format ini akan di-save secara otomatis. Nah, setelah kita bagikan, bagaimana kita melihat responden dari Bapak dan Ibu Guru setiap hari setelah pembelajaran usai, mereka mengisi format supervisi. Langkah pertama adalah seperti biasa, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah silakan mengunjungi Google Chrome. Setelah mengunjungi Google Chrome, kita kembali ke jendela Google aplikasi seperti ini. Klik Drive. Klik Google Drive. Kemudian kita lihat format yang sudah kita kerjakan kemarin. Misalnya di sini untuk SDK Olabolo ada supervisi harian guru SDK Olabolo. Kita klik di situ. Nah, dari format yang ada, ketika sudah direspon, maka akan terbaca seperti ini. Di sini ada pertanyaan, ada responden, berapa orang yang respon format ini, kemudian di sini ada setting. Nah, sekarang kita bukanya di respon. Nah, ketika kita buka di respon, di sini akan terlihat berapa orang yang sudah mengirim atau merespon format supervisi yang kita buat. Nah, yang pertama ketika kita klik di respon ini akan muncul summary atau ringkasan, kemudian pertanyaan, kemudian untuk kita melihat data per orang ada di individual. Kalau ini untuk ringkasan. Nah, sekarang coba kita lihat di data individual. Nah, data individual ini akan memuat responden sebanyak mungkin dari responden pertama sampai responden terakhir. Nah, di sekolah saya sudah ada 101 pengiriman oleh 8 guru di sekolah sejak tanggal 25 Januari yang lalu. Jadi sekarang saya tinggal mengecek satu persatu setiap hari tentang bagaimana guru mengirimkan hasil atau kinerja hariannya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini respon pertama sampai respon ke 101 semua ada di sini. Nah, ketika kita melihat responden seperti ini, silakan kita mengecek. Misalnya, saya coba mengecek guru yang mengirim paling terakhir, yang ke 101 atas nama Wigberta Sada. Tinggal klik saja di sini. Di sini akan kita lihat hasil pengiriman oleh Ibu Wigberta. Nah, di sini hari tanggal Rabu 8 Maret 2023. Nama pendidik di sini Ibu Wigberta Sada Esvil, bertugas sebagai guru agama. Kemudian mata pelajaran yang diajarkan adalah pendidikan agama Katolik 5 atau pendidikan agama Katolik kelas 5. Kemudian ini RPP yang digunakan Ibu Wigberta ketika mengajar pada hari Rabu. Silakan kepala sekolah klik di sini. Kita selaku kepala sekolah klik di sini. Kemudian kita melihat atau merevisi semua isi dari RPP, baik tujuan pembelajaran, KKTP, kegiatan awal, kegiatan inti,
kegiatan akhir, semua ada di sini. Nah, di sini kita coba melihat bagaimana RPP yang digunakan oleh guru yang bersangkutan pada saat mengajar. Kemudian yang berikut, setelah kita melihat RPP, kita kembali ke lembar supervisi. Kita lihat dari RPP yang ada, soal formatif yang disusun untuk mengukur sejauh mana siswa memahami pelajaran pada hari yang bersangkutan atau sesuai dengan RPP yang dibuka sebelumnya. Nah, ini soalnya. Ini soal bisa kita lihat, soal sistematika penyusunan. Kemudian apakah soal itu soal HOTS, high order thinking skills atau tidak, kita bisa lihatnya di sini. Kemudian kita kembali ke lembar supervisi, kita bisa lihat kembali daftar nilai dari RPP yang ada, kemudian soal formatif, kita lihat daftar nilai. Nah, dari soal yang ada, kira-kira perolehan nilai siswa hari itu seperti apa. Nah, inilah daftar nilai harian yang bisa kita lihat dari RPP soal formatif yang diajarkan oleh Ibu Wigberta pada hari Rabu. Ya, ini soalnya. Kemudian kita kembali, kita juga bisa membaca hal luar biasa apa yang dilakukan hari ini. Ini kita bisa lihat sebagai sebuah refleksi, bisa dibacakan di sini. Kendala apa yang dihadapi hari ini bisa dibaca di sini. Hal luar biasa apa yang dilakukan oleh siswa hari ini juga bisa dibacakan di sini. Kendala apa yang dihadapi oleh siswa selama KBM hari ini bisa dilihat di sini. Kemudian foto kegiatan. Nah, sebagai kepala sekolah kita bisa memantau foto kegiatannya melalui file yang dikirim oleh guru. Inilah foto kegiatan yang dikirimkan oleh Ibu Guru Agama, Ibu Wigberta, ketika belajar dengan materi mendalami kitab suci untuk kelas 5. Ini foto kegiatan. Nah, itulah keunggulan dari format supervisi ini, bahwa setiap hari kita bisa memantau guru kita dalam melaksanakan KBM walaupun kita tidak berada di tempat. Mungkin karena kita sakit, kita ada urusan dinas ke kabupaten, ada diklat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, hal lain yang menarik adalah kita bisa melihat di summary atau ringkasan. Di ringkasan ini kita bisa melihat presentase peserta guru dalam berpartisipasi mengirimkan atau merespon lembar supervisi. Nah, dari 101 pengiriman ini kita bisa lihat presentase kinerja gurunya. Misalnya ini, kalau kita arahkan kursor ke sini, kita bisa membaca nama guru dengan persentasenya. Ini seperti ini juga sama. Nah, ini sangat menarik bahwa kinerja guru itu bisa diukur baik dalam bulan, dalam beberapa bulan maupun dalam tahun. Kita bisa lihat berapa persen guru mengirim atau merespon format supervisi ini. Ketika gurunya malas mengirim atau tidak menyusun RPP, bisa ketahuan dari sini, presentasinya dari sini. Dan inilah menjadi data atau referensi untuk kita melakukan evaluasi di akhir tahun. Kemudian di sini dari presentasi yang ada, kira-kira guru itu bertugas sebagai guru apa, bisa dilihat di sini. Kemudian mata pelajaran yang diajarkan, kita bisa lihat presentasinya. Bahasa Indonesia ada berapa persen, IPAS ada berapa persen, matematika ada berapa persen, kesenian, pendidikan agama setiap kelas berapa persen, juga PJOK dan lain-lain. Nah, ini karena format ini dibuatkan dengan menggunakan Belajar ID, yang kita ketahui bahwa Belajar ID ini memiliki ruang penyimpanan di Google Drive yang besar,
Sehingga di sini semua 101 RPP tersimpan di drive-nya kepala sekolah. Tinggal kita klik view folder. Ini 101 RPP guru dari tanggal 25 Januari, guru SD Kaula Bolo dari tanggal 25 Januari sudah tersimpannya di sini. Nah, ini keunggulan-keunggulan lain. Begitu pula soal-soal formatif. Soal formatif dari 101 responden, kita tinggal klik di view folder. Untuk semua soal yang sudah dikirim, semua tersimpan di sini. Silakan kita buka, lihat kembali. Ini ada juga daftar nilai tersimpan di Google Drive-nya kepala sekolah. Ketika guru membutuhkan, ada gangguan sistem pada perangkat kerja guru seperti laptop, Chrome dan lain-lain, bisa mengaksesnya kembali di sini menggunakan Belajar ID. Nah, itu keunggulannya. Kemudian hal luar biasa yang dikirimkan itu juga sama, evaluasi maksudnya juga sama, dan yang paling terakhir itu foto-foto kegiatan. Itu juga bisa kita lihat di sini, ada view folder di sini. Foto-foto kegiatan KBM selama ini bisa kita lihat di sini. Dia tersimpan otomatis di drive-nya kepala sekolah. Tentunya Bapak Ibu kepala sekolah mengajukan pertanyaan seperti ini. Nah, bisa saja guru asal mengirim, sementara realita di lapangan mungkin guru tidak masuk, guru tidak melakukan evaluasi. Jadi di sini saya sampaikan beberapa trik untuk mengeceknya. Itu adalah buku ulangan wajib disimpan oleh guru di kelasnya. Kemudian kita bisa membanding daftar nilai yang dikirimkan oleh guru yang bersangkutan dengan lembaran jawaban di buku ulangan siswa. Ketika guru melakukan rekayasa, tentunya kita bisa mengetahui dari buku daftar nilai. Hal lain yang bisa kita jadikan sebagai pengontrol adalah tanggal di mana guru mengirim foto kegiatan menarik. Nah, karena di foto ini akan tercantum tanggal, bulan, dan tahun foto itu diambil, bahkan jam, detik, dan menit. Jadi itu kira-kira cara mengontrol. Hal lain lagi adalah kita bisa mengunjungi kelas, melakukan wawancara dengan anak-anak di kelas tentang materi-materi yang sudah diajarkan. Jadi itulah manfaat dari format supervisi ini. Nah, format supervisi ini tentunya harus dikerjakan dengan menggunakan pulsa data dan membutuhkan jaringan. Nah, untuk pulsa data sesuai dengan arahan perencanaan berbasis data kemarin, bahwa pulsa data mulai tahun 2023 wajib disiapkan oleh lembaga pendidikan melalui dana BOS. Jadi guru tidak mengalami kendala lagi untuk mengakses PMM dengan alasan ketiadaan pulsa data, ataupun guru bisa mengisi format supervisi ini setiap hari setelah KBM dengan menggunakan pulsa yang disiapkan oleh sekolah. Itu saja beberapa hal yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana pemanfaatan format supervisi. Jadi dengan format supervisi yang ada ini, kita bisa mengontrol kinerja guru setiap hari walaupun kita tidak berada di tempat. Sesuai dengan semboyan yang saya pilih adalah control anytime dan control anywhere. Selamat malam, selamat mencoba untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada.